Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan. Menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti bersama dengan saudara saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita luangkan waktu beberapa menit ke depan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat menerangi kami, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi satu petunjuk, penuntun, dan pekabaran di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah mengambil pendirian tegas untuk pertarakan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang bertarak. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam lingkungan keluarga dan di dalam jemaat, kita harus menempatkan pertarakan di atas sebuah mimbar yang tinggi. Itu harus menjadi unsur yang hidup dan bekerja, sambil membarui kebiasaan, kecenderungan, dan tabiat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arti bertarak atau bertarak artinya menahan hawa nafsu atau menguasai diri. Apapun yang kita akan lakukan, apapun yang kita akan masukkan ke dalam tubuh kita, harus kita perhitungkan baik-baik. Harus kita menguasai diri kita agar supaya di dalam kehidupan kita tidak mengalami satu penderitaan di dalam hidup ini. Ada beberapa poin yang penting yang menjadi perenungan kita pada pembahasan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, sifat tidak bertarak. Sifat tidak bertarak adalah terletak pada dasar segala kejahatan dalam dunia kita ini. Saudara, jika kita tidak mensortir akan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini, maka apa yang kita masukkan akan membentuk karakter kita. Karakter kita bisa menjadi karakter yang bertumbuh di dalam Kristus, tetapi bisa juga menjadi karakter yang memiliki satu kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan. Sifat tidak bertarak adalah dasar daripada sebagian besar penderitaan hidup. Jika kita tidak benar-benar membuat pilihan atau penguasaan di dalam hawa nafsu tentang apa yang kita akan masukkan di dalam tubuh kita ini, kita akan menderita di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak perlu diberi pelajaran yang akan menumbuhkan di dalam diri mereka keberanian untuk melawan kejahatan. Para orang tua harus melatih ketelitian yang besar sehubungan dengan makanan yang ditaruh di hadapan anak-anak mereka. Biarlah anak-anak itu diberikan makanan yang membangun pikiran dan tubuh. Dengan kata lain, harus memasukkan makanan yang mengandung gizi dan sehat sehingga membentuk satu pertumbuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, keuntungan bertarak. Keuntungan bertarak dalam poin yang kedua ini, saudara, adalah jika kita melakukan hal ini, maka kita akan menjadi lebih bahagia, meningkatkan energi tubuh,
mengurangi resiko penyakit. Itulah keuntungan bila mana kita bertaraf. Ingatlah bahwa setiap hari engkau menenun bagi dirimu suatu jaringan kebinasaan. Makin baik engkau memelihara hukum kesehatan, semakin jelas engkau dapat melihat pencobaan dan menolak pencobaan itu. Dan semakin jelas pula engkau melihat nilai hal yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan, kita harus berhati-hati untuk apa yang kita akan masukkan dalam tubuh kita ini, supaya kita bisa melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita rindu untuk supaya hidup kita tetap kuat, sehat di dalam kehidupan ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan pekabaran pagi ini yang memberikan kepada kami satu nasihat yang luar biasa, di mana kami harus adakan kehidupan bertarak soal apa yang kami akan masukkan ke dalam tubuh kami, karena kami mau hidup sehat bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau menderita oleh karena berbagai-bagai macam penyakit yang menyerang dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kuasa Roh Kudus, untuk dapat memperbaharui kehidupan kami untuk menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.